Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa qala Nabi fil hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana inda dhonni abdi bi amma ba'd. Hadirin jamaah sholat Jumat, pada Jumat ini saya akan bahas tentang husnudon dan suudon seputar puasa. Husnudon dan suudon seputar puasa. Apa maksudnya? Suudon itu adalah buruk sangka. Sebab ada hadis mengatakan ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila alju wal atos. Tidak sedikit orang yang puasa, berarti banyak. Tidak sedikit orang puasa, tapi pahala puasanya sekedar lapar dan dahaga. Wah, jangan-jangan saya masuk ke sana. Waruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa asharu. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang ikut tarawih tamat tapi pahalanya sekedar begadang semata-mata. Jangan-jangan juga saya masuk ke sana. Itu suudo namanya. Perlu? Ya perlu. Tapi kalau suudon terus, kita hilang semangat. Mau puasa, belum pasti terima. Mau tarawih, khawatir gak diterima, gitu. Jadi malas tarawih itu. Kenapa? Suudon terlalu gede. Harusnya baca juga hadis yang lain. Ya, dari Abi Hurairah ia berkata, Allah berfirman, Ana inda doni abdi bi. Aku, kata Allah, sangat berada pada posisi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau Bapak mengatakan, aku yakin sholat saya, saum saya, tarawih saya diterima oleh Allah. Yakin. Bapak kenapa yakin? Allah kan Maha Rahman Rahim. Kita udah berbuat sekuat tenaga, ikut sunnah Rasul, wudu, malam-malam tarawih, sahur walaupun ngantuk, siang lapar puasa. Masa sih Allah tega sama kita tega? Betul Allah itu punya sifat yang banyak, tapi sifat yang utama dua. Allah itu Roh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu ya pengasih dan penyayang. Itu melebihi segala-galanya. Bahkan kata Allah, apabila seorang hamba punya dosa sepenuh langit dan bumi, asal dia tobat, Allah akan mengampuninya. Allah sangat gembira ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Seperti, bahkan lebih. Seperti apa? Seperti seorang laki-laki berjalan ke padang pasir, membawa unta dan perbekalan. Sampai di tengah padang pasir, turun dia, ketiduran. Pas dia bangun, tidak ada untanya. Unta tidak ada, makanya lenyap. Dia gelisah.
Gimana pulang? Aku lapar, jauh lagi. Wah, sedang dia frustasi, datang lagi tuh kudanya dengan semua perbekalannya. Dia gembira, saking gembira dia mengucapkan subhanallah, tapi terbalik dia mengucapannya. Ya Tuhan, gini, aku Tuhanmu, engkau hambaku, gitu. Kepada Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Saking gembiranya. Itu kata Allah, aku lebih gembira dari orang itu ketika ada hambaku bertobat. Nah, yang penting kita optimis dan pesimis seimbang, namanya tawazun. Takut ada karena takut diterima, takut kita nggak diterima, maka kita berdoa. Dan juga kita optimis, Allah Maha Baik. Ya, gini. Sorga itu luas, Pak. Arduhas al-jannatu, arduhas, sorga Allah itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini kan bumi kita kecil, ke sana kan ada bintang-bintang. Bintangnya itu sangat besar. Lebih banyak bintang di langit daripada butir pasir di pantai. Bintang menjadi galaksi. Galaksi menjadi klaster, klaster menjadi super klaster. Di mana surga? Wah, jadi kalau semua manusia masuk ke surga, surga masih kosong. Semuanya masuk surga, sedunia kosong. Apalagi yang beriman haji. Jadi kalau bapak-bapak beribadah, udahlah optimis aja. Saya kalau bawa jemaah haji, lihat jemaah haji, ya ibu-ibu sudah sepuh. Bapak-bapak jalan, ibu dari mana? Nyebutkan namanya. Ibu sekarang mau kemana? Hari ini tanggal sekian. Enggak tahu. Ibu bacaannya apa? Enggak. Bacaan tidak hafal. Ya, gerakan haji tidak hafal. Tapi kan dia udah ingin samina wa atona. Masa sih Allah membiarkannya? Sudah jauh-jauh nunggu haji puluhan tahun, jual tanah, jual macam-macam hanya karena apa? Dia bodoh. Masa sih kata Allah enggak diterima ibadah? Enggak mungkin lah. Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Jadi saya sangat yakin kita ini akan ke surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Itu kalau enggak ibadah enggak mau. Yang ibadah insya Allah lah. Belum lagi ada syafaat. Jadi yang penting kita dua-duanya. Yuk kita berdoa supaya kita lulus gitu. Dan juga kita berikhtiar. Nah, apalagi kata Allah, in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilahi dira'an. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilahi ba'an. Ya, wa in ana wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku datang kepadaku, mendekat kepadaku sejengkal, aku sehasta. Kalau hambaku dekat kepadaku sehasta, aku sedepak. Berapa jauhnya alam ini? Kata para ahli, jauhnya ini dari sini ke sana kira-kira 94.000 tahun cahaya. Itu ilmu pasti yang isinya perkiraan, nggak pasti. Jadi jauh luar biasa. Tapi Allah akan dekat kepada kita. Kata Al-Quran tadi, apabila hambaku nanya soal aku, katakanlah aku dekat kepadamu. Nah jadi yuk yang penting ibadah apa? Kita sekuat tenaga. Soal sorga bukan gara-gara ibadah, tapi Rahman Rahim Allah. Si ibu-ibu ngaji tiap hari, Senin ke sini, Selasa diputar tiap masjid, seminggu tamat. Ibu kemana aja pengajian? Tiap hari ibu mah. Ibu yang diterangkan apa? Ya gitu aja. Ibu ngerti yang diterangkan. Ya ada yang dia mungkin bodoh, tapi Allah sangat sayang. Bahkan ada sebuah hadis begini. Malaikat datang nih ke sebuah tempat majelis taklim. Begitu lihat orang majelis taklim kumpul, malaikat mendekat dan malaikat mengembangkan sayapnya. Hei malaikat Jibril, kata Allah. Apa yang mereka ucapkan? Mereka bertasbih memujimu. Hei malaikat, apakah mereka melihat aku? Kata Allah, tidak ya Allah. Gimana kalau mereka melihat aku? Ya mungkin lebih khusyuk. Oke malaikat,
Mereka minta apa? Mereka minta ampun ya Allah. Ya sudah, aku ampuni. Mereka minta apa lagi? Mereka minta sorga ya Allah. Aku kasih sorga. Tapi Allah, aku lapor lagi. Ada apa? Ada seorang ikut pengajian, tapi dia tidur. Fulan tidur dia. Ya sudah, aku juga sama. Berikan dia ampun. Aku ampuni dia, aku beri sorga dia. Tapi Allah, dia tidur. Ya, walaupun tidur, aku kasih. Kenapa? Sebab dia tidak mengganggu orang lain yang sedang pengajian. Jadi kalau tidur masih punya pahala. Yang punya dosa kalau ngobrol. Nah kalau ngobrol mengganggu, itu nggak punya pahala. Sekarang Jumatan nih, kan tidak semuanya melek. Kadang-kadang lagi Jumatan tiba-tiba tidur, pas bangun komat. Ya, ada pahalanya walaupun nggak besar. Ya, jadi Allah Maha baik. Berbuat baik 1 kali 10 minimal. Berbuat maksiat 1 kali 1 saja. Bulan puasa berbuat baik sekali kali 1000, 700.000 dan terserah Allah. Jadi ini bulan promosi. Kalau tahu ini angka-angkanya dengan pasti, wah pasti orang nggak mau usaha, pasti ingin di masjid terus. Kenapa? Gede pahalanya. Bulan promosi pahala dan bulan diskon dosa. Jadi Bapak optimis lah, tapi ikhtiar. Oke. Berikutnya, selesai itu nanti kita puasa. Nah, Lebaran kita nih. Nah, ketika Lebaran, kalau mau ke Idul Fitri, Nabi itu jalan ke sini, pulang ke sini, beda, bermuter lah. Supaya apa? Ketemu orang. Begitu ketemu orang, kita berusaha lagi berdoa. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami, minna, ibadah kamu, minkum. Ibadah itu masuk apa? Ibadah itu apa? Ya sholatnya, tarawehnya, itikafnya, sahurnya, puasanya, baca Qur'annya, pokoknya semuanya holistik. Amal-amal bulan puasa diterima semuanya, gitu. Apa jawabannya? Taqabbal ya karim, gitu. Atau sami-sami kalau bahasa Indonesia. Jadi ucapan itu taqabbalallahu minkum, gitu. Jangan pilih jawabannya siyamana wa siyamakum. Salah itu mah jawabannya. Itu mah zaidah tambahan. Kan tadi minna wa minkum, ibadah kami total banyak, ibadah kamu. Kenapa dipersempit? Saum kami, saum kamu. Salah jawabannya. Itu kan zaidah tambahan, bukan hadis beneran. Hadis beneran mas sampai taqabbalallahu minkum, jawabannya taqabbal ya karim. Jangan pakai siyamana wa siyamakum. Nah di kita masih ada ucapan minal aidin wa faizin. Itu teh ucapan perang. Begitu perang Badar selesai, Muslim menang. Padahal Muslim cuma 300, mukmin kafir 1000. Menang Muslim perangnya. Abu Bakar mengucapkan yel minal aidin. Kata yang lain wal faizin. Kita pulang, kita menang. Kita pulang, kita menang. Itu ucapan perang Badar. Tapi entah mulai kapan dipindahkan ke ucapan Lebaran. Ini yang jadi masalah. Kok beda? Sedangkan kita kan puasa belum pasti menang. Kalau perang Badar jelas menangnya. Kalau puasa kan belum pasti menang. Sehingga doanya doa merendah hati. Taqabbalallahu minkum, jawabannya siyamana wa siyamakum. Terakhir, kalau kepada Allah sudah diampuni dosanya, kepada orang sudah minta maaf dan lain-lain, hati-hati jangan sampai kepada orang masih ada sombong. Sombong nggak mau minta maaf. Kenapa? Nanti akan kena muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Apa itu bangkrut? Ya, ja'a rajulun yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ada seorang pria datang pada hari kiamat dengan wajah ceria, gembira, dia semangat. Kenapa? Dia membawa buku dengan penuh amal, pahala sholat, wajib sunat, pahala puasa dan lain-lain. Tapi ketika dia mau ke surga, dicegat orang. Mau ke mana Pak? Mau ke surga deh. Minggir. Mau ke surga. Sebentar Pak. Bapak dengan masih ada kaitannya Pak. Kaitan apa deh? Bapak dulu menghina saya. Saya dihina oleh Bapak. Sakit hati saya. Dan Bapak belum pernah minta maaf sampai meninggal dunia.
Itu kan dulu ketika masih muda. Sudahlah minta maaf deh. Oh nggak ada Pak. Ini udah akhirat Pak. Udah wilayahnya wilayah balasan. Kalau minta maaf ibadah di dunia Pak. Jadi gimana? Kata malaikat, aku ambil pahala sholat dia. Pahala puasa dia. Nih kepadamu bayar utang. Sehingga pahala sholat, saum dapat bayar utang. Yang lagi masih banyak. Wa dorobahada, dia pernah mukul orang. Wa safaka damahada, dia pernah mengalirkan darah orang. Wa akala malahada, dia pernah makan harta orang. Apa akibatnya? Fa in faniyat qabla ayuqdu ukhida min khotoyahum. Kalau pahala telah habis sedangkan utangnya masih banyak, maka terpaksa dosa-dosa mereka yang dihianati, yang didolimi, diambil oleh malaikat, dipindahkan ke pembukuan si bapak. Akhirnya apa? Akhirnya pahala saldo 0, 0, dosa jadi banyak. Summa kemudian turiha pinar, ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi jangan sampai sholat kita, puasa, zakat, haji hanya untuk orang lain. Gara-gara kita tidak bisa menjaga diri, gampang menghina, gampang gibah, gampang fitnah, ngambil harta orang, dan lain-lain. Oke, itulah beberapa hal yang kita akan hadapi menjelang akhir Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astagfirullah wa lakum. Alhamdulillah kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Hadirin, saya simpulkan, saya resumekan. Satu adalah tadi kita tetap harus husnudon walaupun diseimbangkan dengan sikap pesimisnya. Yang kedua, kita menghadapi hari lebaran ucapannya sudah sunnah Rasulullah, taqabbal minkum. Kemudian jangan sampai kita sombong untuk minta maaf. Sebab kalau kita banyak dosa kepada orang, ke bawah mati, maka nanti kita akan mendapatkan muflis, bangkrut di akhirat. Di dunia kaya amal, kaya pahala, di akhirat jadi muflis. Untuk itu maka kita harus sering beristighfar. Nah, kesempatan yang paling baik i'tikaf, merenung, minta maaf, dan kita bersihkan segalanya dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil adzim. Rabbik filli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Engkau menerima ibadah kami, saumnya, tarawehnya, takjilnya, sedekahnya, dan jadikan kami orang-orang yang mendapat predikat soleh, dan mudah-mudahan kami semua menjadi orang-orang yang ahli surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa radhiyallahu akbar.